Masih tentang pikiran bawah sadar. Cara mudahnya untuk memahami pikiran bawah sadar ini, gambarannya kira-kira begini. Misalnya ada dua robot. Yang satu robot dapur, yang satu robot otomotif. Robot dapur difungsikan untuk bekerja di dapur. Dia mengerjakan pekerjaan-pekerjaan dapur, menyeduh mie instan, memasak nasi goreng, membuat kopi, dan lain sebagainya. Jadi dia punya skill memasak, punya program untuk mengerjakan pekerjaan dapur. Sedangkan robot otomotif dia dipekerjakan di pabrik mobil. Fungsinya buat merakit mobil, mengecek mesin, dan lain sebagainya. Nah, tapi apa jadinya jika robot dapur ini ditukar? Dipekerjakan di pabrik mobil dan sebaliknya robot otomotif dipekerjakan di dapur. Kira-kira menurut Anda bagaimana hasil kerjanya? Ya tentu saja akan berantakan, bukan? Kenapa begitu? Ya tentu saja karena kedua robot ini memiliki program yang tidak sesuai dengan apa yang harusnya mereka kerjakan. Dan bukan hanya robot, ternyata manusia pun hampir sama. Tapi nanti ada perbedaannya. Karena manusia juga bertindak berdasarkan program yang sudah terinstal di dalam pikirannya. Lebih tepatnya terinstal di dalam pikiran bawah sadarnya. Jadi, program pikiran ini adalah program otomatis yang menggerakkan aktivitas tubuh kita, kebiasaan hidup kita, pola emosi kita, pola berpikir kita, dan pola bertindak kita dalam hidup ini. Inilah yang membedakan manusia satu dengan manusia yang lainnya. Kita bisa jadi tinggal di kota yang sama, tinggal di negara yang sama, menghadapi situasi ekonomi yang sama. Tapi bisa jadi nasib kita berbeda-beda. Kenapa bisa berbeda? Karena kita bertindak dengan cara yang berbeda antara satu orang dengan orang yang lainnya. Dan kenapa kita punya tindakan yang berbeda? Karena kita punya program pikiran yang berbeda. Program pikiran ini diinstal pertama kali di usia kita saat kita masih kecil atau waktu masih bayi. Bahkan beberapa riset menemukan bahwa proses instalasi program pikiran ini terjadi di usia 3 bulan di dalam kandungan. Begitulah yang dituliskan oleh seorang pakar hipnoterapi. Jadi, proses instalasi terjadi di sana dan mulai tertutup di usia 8 tahun. Maksudnya tertutup di sini adalah sudah muncul critical area. Artinya kalau kita diprogram menjadi seorang yang pemalu, maka kita akan tumbuh besar dan hidup sebagai seorang pemalu. Kalau kita diprogram untuk menjadi seorang pemarah, maka kita hidup dan tumbuh besar menjadi seorang pemarah. Dan kalau kita diprogram untuk menjadi seorang pemimpin, maka kita akan menjadi seorang pemimpin. Dan begitu juga sebaliknya. Kalau kita diprogram untuk menjadi seorang pengikut yang tidak bisa mengikuti atau bahkan gak bisa memimpin dirinya sendiri, maka kita akan hidup seperti itu. Program ini sangat besar tertanam di bawah sadar, mengendalikan 88% tindakan kita sehari-hari. Artinya, 88% kehidupan kita itu sudah disesuaikan dengan program yang tertanam di dalam pikiran kita. Dan akan cukup sulit bagi kita yang sudah terprogram jadi orang yang mungkin dalam tanda kutip berkekurangan atau lemah. Kemudian kita yang berkekurangan atau lemah ini punya impian atau punya hayalan untuk hidup lebih baik, untuk menjadi orang kaya misalnya, maka itu akan sulit jika kita tidak mengubah program itu. Makanya mungkin ada di antara kita juga yang merasakan ini. Saya sepertinya punya kebiasaan buruk, dan saya tahu harus diubah, tapi susah sekali mengubahnya. Nah, ini kenapa? Itu terjadi karena program itu terdapat di bawah sadar. Dan untuk mengubahnya, kita harus masuk ke bawah sadar, mengubah langsung dari pusat program itu yang tadi ada di bawah sadar. Misalnya begini, saya tahu kalau saya butuh kebiasaan bangun pagi, butuh olahraga. Tapi kok rasanya malas sekali untuk olahraga? Nah, itu karena belum ada program olahraga di dalam pikiran bawah sadar kita. Dan program inilah yang mengendalikan selera kita, kebiasaan hidup kita, dan perasaan kita. Lalu pertanyaannya, apakah kalau kita sudah terprogram seperti ini,
artinya hidup kita tidak bisa diubah lagi. Nah, inilah yang membedakan manusia dengan robot. Perbedaannya adalah robot tidak memiliki kesadaran. Robot tidak memiliki ruh. Manusia punya kesadaran. Manusia punya ruh. Mungkin pernah suatu saat kita sedang marah, tetapi di dalam hati kecil kita tahu bahwa marah itu tidak baik untuk kita. Kita bahkan lelah dengan perasaan kita sendiri. Kita ingin berubah. Itulah kesadaran. Kita mungkin punya kebiasaan yang harus kita ubah dan kita sadar ini harus diubah walaupun sulit. Nah, itulah kesadaran. Kita punya kesadaran, robot nggak punya. Nggak ada robot yang punya pikiran untuk berubah. Karena dia bertindak berdasarkan programnya saja. Sedangkan manusia punya. Manusia sangat mungkin untuk berubah. Tapi dari mana kita harus mengubahnya? Yaitu pertama, dengan mengubah program yang ada di dalam diri kita masing-masing. Misalnya kita ingin sukses, maka kita harus mencari contoh orang yang sukses. Bagaimana orang yang kita ingin tiru? Kita sesuaikan tindakan orang itu dengan tindakan kita. Kita lihat cara berpikirnya, cara bertindaknya, cara bekerjanya. Kemudian itu bisa kita tiru, dan itu memungkinkan bagi kita untuk mencapai sukses yang sama. Namun, yang terpenting sebetulnya adalah kita harus meniru program pikiran apa yang ada di dalam pikiran orang tersebut, sehingga kita bisa mengerjakan tindakan tersebut. Nah, maka hipnoterapi EFT, NLP, dan berbagai teknik terapi pikiran adalah alat pembantu untuk kita mengadakan perubahan-perubahan di dalam diri kita. Nah, sekarang kita bisa cek, apakah kita sudah punya program yang mendukung kebahagiaan hidup kita atau tidak? Apakah kita sudah punya program yang mensupport pada pencapaian yang ingin kita tuju atau belum? Apakah program hidup kita selama ini baik atau buruk? Kita bisa memeriksanya pada kehidupan kita masing-masing. Dari mana kita tahu bahwa ada program yang kurang tepat yang tertanam di dalam pikiran kita? Dari kehidupan yang kita jalani saat ini. Nah, kalau Anda sudah memeriksanya, maka Anda sudah masuk pada satu fase pembelajaran untuk mengubah diri Anda sendiri.